Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Puja dan puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah kita jumpa lagi di podcast Masjid Agung Al-Azhar. Dan juga tidak lupa salawat serta salam kita panjatkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW. Dari Masjid Agung Al-Azhar membangun peradaban. Allahu Akbar. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah sehat Ustaz. Tapi emang sehat. Lagi jarang-jarang hujan nih kayaknya di Jakarta. Iya, panas ya. Insya Allah mudah-mudahan sebentar lagi turun hujan. Kemarin setelah sholat istisqa, alhamdulillah diberi oleh Allah hujan ya. Terus begitu sampai sekarang belum ada hujan lagi, insya Allah. Alhamdulillah, amin Ustaz ya. Dan hari ini kita akan ngobrol tentang generasi muda dan masa depan Islam Ustaz ya kira-kira ya. Iya. Karena kita sekarang nanti Ustaz ya, generasi milenial ini yang terjadi adalah kita melihat generasi yang galau, generasi yang hedonis, foya-foya, hidup foya-foya mati masuk surga gitu kan. Iya. Terus generasi fast food dan juga kayak generasi strawberry. Terus kira-kira apa sih yang terjadi di generasi sekarang Ustaz? Kok bisa kayak gitu ya kira-kira? Iya, nggak semua begitu. Oh, nggak semua. Iya, nggak semua begitu. Tetapi kita harus ada optimisme dalam memandang masa depan bangsa dan masa depan umat serta masa depan Islam, insya Allah. Ada di kalangan anak-anak muda yang ya ada agak-agak lupa, agak-agak bingung dan sebagainya. Tetapi ada juga yang bangun, ada juga yang belajar dengan gigih, ada juga yang berupaya untuk sadar diri untuk ingin tampil nanti lebih bagus dalam ada. Tetapi tentu yang punya masalah-masalah begini harus kita carikan solusinya. Ya. Dan sepertinya generasi ini kan terbentuk dari medsos ya. Berarti apakah maksudnya sebenarnya pengaruh positif apa negatif sih untuk anak muda ini? Sebetulnya anak-anak muda dari generasi ke generasi selalu saja ada itu tadi ya, tantangan-tantangan yang dihadapi oleh anak-anak muda. Maka disinyalir dalam hadis Rasulullah SAW ada inna syababa wal faragha wal jidata mafsadatun ayya mafsadatin, bahwa masa muda wal faragh kosong dan kemudian kekayaan itu terkadang bisa jadi menjadi merusak ayya mafsadah dengan berbagai kerusakan. Tetapi tentu ini harus diantisipasi. Tetapi di sisi lain ada hadis Rasulullah yang menjelaskan justru anak muda syabun qalbuhu mu'allaqun fil masajid. Nah, itu diantara kelompok 7 kelompok yang nanti di hari akhir mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Di saat tidak ada perlindungan selain perlindungan dari Allah. Satu kelompok di antaranya adalah syabun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, yaitu pemuda yang hatinya mu'allaq itu terikat, selalu terpaut dengan masjid. Artinya kan ketika pemuda ini cenderung kepada agama, cenderung kepada Islam, kepada kemurnian jiwa, ya, tazkiyatun nafs dan lain sebagainya, maka akan menjadi pemuda yang keren, pemuda yang oke. Jadi memang tantangan bagi anak muda itu bagaimana supaya muda, aktif, kuat, semangat, jiwa muda, itu, tapi lil ummah, lisya'ab, untuk umat dan untuk bangsa. Tidak hanya untuk senang-senang, hedonis, ya,
nggak peduli orang lain, yang penting gue, yang penting saya, yang penting enak, yang penting ini, nggak peduli. Badannya rusak, keluarganya berantakan dan sebagainya, nggak peduli. Tentu tidak begitu. Karena kan Ashabul Kahfi itu kan juga para pemuda ya, para muhajirin juga ada para pemuda, pemersatu bangsa juga para pemuda, dan Bung Karno juga berkata, berikan aku 10 pemuda, maka akan kugoncang dunia gitu. Kan berarti kan pemuda ini semua kan fenomena yang luar biasa Ustaz ya, menjadi suatu kunci untuk perubahan gitu. Apalagi dengan ada fenomena hijrah, tapi kok kayaknya juga kita masih banyak pemuda yang masih bingung Ustaz, kira kenapa ya nggak tentu arah gitu, kayak bingung gitu hidup. Mau gimana, mati juga gimana gitu kan. Ya, dauru asyabab, ya masa pemuda ini memang masa yang mencari, ya sedang mencari. Tetapi dalam Islam arah yang diajarkan terkait dengan pemuda yang cenderung untuk mencari itu diistilah dengan tolab. Tolab maka orangnya menjadi talib, yaitu pelajar atau mahasiswa. Jadi memang remaja atau pemuda itu ingin mencari. Tetapi seharusnya yang dicari itu hal-hal yang positif. Itu, ingin mencari yang baru, ingin mencarinya. Nah, tetapi ketika arahan-arahan itu tidak ada, tidak diberikan, maka bisa jadi mencarinya kepada jalan-jalan yang sesat, tidak kepada jalan-jalan yang baik. Tentu kalau kita lihat dari kisah-kisah dalam sejarah, kita akan temui para pemuda yang ingin kebenaran, yang ingin mencari kebenaran, yang kemudian ingin membela tanah air, ingin berbuat baik dan sebagainya dalam sejarahnya. Umpamanya di cerita yang tadi disebutkan Ashabul Kahfi itu adalah sekelompok anak muda yang protes dengan suasana dari kerajaan atau dari negara yang sedang penuh dengan kezaliman. Pemimpinnya penuh dengan berlaku curang, berlaku diktator, berlaku sewenang-wenang. Maka adalah di antara pemuda ini yang protes, tidak setuju dengan kebijakan itu. Lalu mengajak temannya yang lain, sampai beberapa teman itu. Tetapi untuk protes dengan langsung mengganti kepemimpinan yang lama, yang ada itu tidak mampu. Oleh karenanya mereka kemudian protes dengan cara menghindar dalam waktu sementara, ya, untuk pada suatu ketika nanti akan datang kembali merebut dari penguasa yang zalim itu, gitu. Tapi dengan cara Allah ternyata berbeda. Bersembunyi di gua itu dalam rangka nanti kembali lagi untuk mengganti kepemimpinan yang lama yang penuh dengan kezaliman itu, tapi oleh Allah tidak dalam waktu yang dekat, tapi dalam waktu yang 309 tahun. Bahkan ketika balik lagi ke kampung halamannya, ke negerinya, ternyata didapati di sana sudah berubah, menjadi adil, menjadi makmur, berubah dengan cara Allah. Tapi kemauan pemuda ini umpamanya kisahnya. Begitu pula pada era Islam, ketika Rasulullah SAW yang berada di Makkah dalam dakwahnya selalu saja mendapatkan tantangan oleh kafir atau kafir Quraisy, oleh kaum musyrikin, ya. Saat itu untuk akhirnya terpaksa harus kemudian hijrah ke Taif, hijrah ke Habasyah, dan pada akhirnya hijrah ke Madinah. Itu yang melakukan adalah anak-anak muda yang kemudian untuk sementara hijrah. Ternyata sementaranya tidak 1 bulan 2 bulan. Berapa lama? Di Madinah membangun tahun pertama, kedua, ketiga, sampai tahun ke-6 mau balik. Tapi gagal lagi. Tahun ke-7 baru kemudian tahun ke-10 bisa Fathu Makkah itu.
baru bisa membebaskan, dan kemudian kemenanganlah pada umat Islam. Jadi itu dilakukan oleh anak-anak muda. Bahkan dalam riwayat Ali bin Abi Thalib itu baru usia 20 tahun. Nah, bahkan ada anak pemuda yang ikut hijrah sana, tapi salah niat itu yang dikritik oleh Rasulullah itu, karena ke Madinah itu dalam rangka untuk ketemu dengan pacarnya, calon istrinya di sana. Nah, maka disebutlah hadis yang terkenal itu, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya segala perbuatan itu tergantung pada niatnya. Hijrah ke Madinah, tapi hijrahnya bukan karena Allah dan Rasul, maka tidak dapat Allah dan Rasul. Man kana hijratuhu ilallahi wa rasuli faqad hajara ilallah wa rasulihi. Kalau hijrahnya dalam rangka untuk mendapatkan ridho Allah dan Rasulnya, maka akan dapat itu. Tapi kalau hijrahnya untuk perempuan yang akan dinikahinya, ya ila ma hajara ilahi, maka dia akan mendapatkan sesuai yang didapatkan. Nah, tetapi ini dilakukan oleh siapa? Anak-anak muda. Anak-anak muda. Terjadilah kemudian perubahan dari Makkah kemudian Madinah itu yang dahsyat sekali. Dari Madinah itulah kemudian Islam berkembang seantero dunia, seluruh dunia itu. Siapa yang menggerakkan? Anak-anak muda. Begitu pula kalau kita ambil sejarah di Indonesia, nah, yang menggerakkan bangsa Indonesia sampai kemudian menuju kemerdekaannya adalah diawali dari anak-anak muda yang kompak untuk ini, satu bahasa Indonesia, 28 Oktober 28 Sumpah Pemuda itu. Nah, itu oleh anak-anak muda yang bertekad reformasi. Ya, reformasi. Siapa yang menginisiasi reformasi itu? Anak-anak muda, mahasiswa. Mahasiswa yang ngepung MPR waktu itu, gedung MPR. Ya, demo di mana-mana, anak-anak muda. Karena resah. Ini bangsa harus ada perubahan, nggak mungkin status quo, dan oleh karenanya anak muda lah yang tampil. Itulah kalau kita melihat bahwa anak muda adalah harapan bangsa, anak muda adalah harapan kita semuanya, dan oleh karenanya anak-anak muda harus bersemangat untuk mengadakan perubahan, insya Allah. Ini mengingat saya pada surat Al-Kahfi apa ayat 2 sampai 13 atau yang nunakhusu alaika nabahum bil haq wa fitnatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Jadi ada dua anak muda itu yang diharapkan seperti Ashabul Kahfi itu, amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Jadi keteguhan jiwa, ya, memiliki iman yang kuat itu, tidak lalai karena kepemudaannya. Nah, karena kecenderungan anak muda itu senangnya yang glamor, yang hura-hura, enak-enak, yang makan-makan enak-enak, yang ini, yang tadi dibilang di dunia mewah-mewah, nanti masuk surga. Emang begitu artinya. Nah, ada kecenderungannya begitu. Tetapi diingatkan oleh Allah bahwa anak muda kalau ingin seperti Ashabul Kahfi, yang ingin mengadakan perubahan, ingin agar negerinya ini menjadi lebih baik, tidak ditumpukan kepada orang-orang tua, tetapi kepada anak-anak muda. Tapi kuncinya di dalam diri anak-anak muda itu ada amanu bi rabbih, yaitu pemuda yang memiliki iman yang kokoh, keyakinan yang kokoh, yakin bahwa Allah melihat, ya, mengawasi, ya, dan mengetahui apa saja yang dikerjakan oleh anak-anak muda. Apakah dia pemuda yang mencari, yaitu talib, itu menjadi talib tadi, yang talabul ilmi, yang suka gemar mencari ilmu, apapun ilmu Allah. Mungkin ilmu tentang air, ilmu tentang gunung, ilmu tentang hutan, ilmu tentang agama, ilmu tentang ilmu Allah dipelajari. Maka inilah yang diidam-idamkan oleh kita semuanya, yaitu pemuda yang mencari. Tapi yang dicari adalah rahmat Allah, yang dicari adalah
ilmu Allah yang luas ini untuk kepentingan nanti bangsa di masa yang akan datang. Kan berarti dalam menyampaikan ilmu kan berarti ada teknik seni ya kan, kayak seperti Bu Hamka itu kan untuk kalangan remaja beliau berawal dengan pendekatan budaya, seni, karya sastra, seperti contohnya novel Tenggelamnya Kapal Van der Wijk, Ustaz. Dan kira-kira metode dakwah apa yang bisa kita gunakan untuk masa kini itu, Ustaz? Yang pas gitu kira-kira. Itulah Al-Azhar. Ya, Al-Azhar juga respon positif, melakukan respon yang positif kepada pemuda. Kita tahu bahwa Al-Azhar Yayasan Pesantren Islam ini berawal dari masjid. Nah, masjid ini kalau pola lama cenderungannya yang datang ke masjid itu siapa? Pensiunan, kakek-kakek, orang-orang yang lagi punya problem masalah gitu kan. Ya udah pergi ke masjid untuk menenangkan diri. Itu juga itu juga boleh. Ke masjid itu untuk semuanya. Tetapi Masjid Agung Al-Azhar punya inisiatif dengan apa? Memperhatikan anak-anak muda. Apa itu? Menyelenggarakan pendidikan. Pendidikan anak muda. Bahkan tidak dari muda ke atas, tapi bahkan dari bawah, dari kecil. Maka kemudian didirikanlah SD Islam Al-Azhar. Nanti terus kemudian SMP, SMA. Alhamdulillah sampai sekarang perguruan tinggi UAI. Ini sehingga tampalah kegiatan-kegiatan di Masjid Agung Al-Azhar ini yang ngisi bahkan orang-orang tua. Kita cari susah ini. Kebanyakan muda-muda semua. Coba perhatikan kalau datang sholat duhur umpamanya, nyari yang tua, jangan-jangan saya sendiri yang paling tua ini. Yang lain-lain ini kalian ini muda-muda semua ini. Nah, dan bahkan sekolah maupun kegiatan-kegiatan yang lain ini diinisiasi oleh anak-anak muda. Ya, maka di lembaga YP Al-Azhar ini ada kegiatan-kegiatan selain pendidikan itu ada Daksos. Ya. Daksos itu juga yang ngisi anak-anak muda semua itu. Entah itu yang ngurus tentang laswab PMT-nya, entah itu yang ngurus berkaitan dengan haji, travel hajinya, entah berkaitan dengan urusan urusan anak-anak muda. Di anak-anak muda ini saja ada beberapa organisasi nih, ada ASBD Al-Azhar Seni Bela Diri, ada lagi AILI ya, Al-Azhar Youth Leadership Institute ya. Kemudian ada YIS Youth Islamic Islamic Club ya. Itu anak-anak muda itu, sehingga kajian-kajian di sini diisi oleh sejalan dengan tadi bahwa anak muda adalah anak-anak yang suka mencari. Maka Al-Azhar mengarahkan yang dimaksud mencari itu adalah mencari ilmu pengetahuan supaya anak-anak muda ini diisi syarat dengan berbagai ilmu pengetahuan sehingga nanti ketika dewasa menjadi pemuda-pemuda yang tangguh, pemuda-pemuda yang amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Ketika kekuatan imannya itu tinggi, kemudian keinginan untuk belajar itu tinggi, akhirnya mendapatkan ilmu yang banyak, maka disitulah petunjuk datang. Wazidnahum hudan, maka kami akan menambahi petunjuk itu. Ya, petunjuk untuk jalan-jalan tentang urusan duniawi maupun petunjuk-petunjuk jalan untuk menuju kepada akhirat. Akan tunjuk dan akan serasi nanti akhirnya antara yang senang-senang di dunia ini dengan senang-senang di akhirat, yaitu jannah. Itu jalan itu. Jangan sampai nanti ini anak-anak muda ini senang-senang di dunia, tapi nanti di akhirat keceblos ke dalam neraka. Tapi lah senang-senanglah. Kalau di doa kita itu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Hasanah di situ tidak digunakan istilah hura-hura, ya, senang-senang, tapi di istilah hasanah, yaitu kebahagiaan, kebaikan ya, di dunia ini untuk mengantarkan nanti juga hasanah
fil akhirah. Nah, ini dilakukan oleh anak-anak muda. Dan di masa sekarang kan juga generasi milenial tuh suka ya Ustaz, dengan tren geng motor dan lifestyle yang gaul dan asik gitu kan Ustaz. Terus kira-kira gimana ya cara kita narik mereka tuh supaya mereka mau ke masjid Ustaz? Kan kayaknya mereka bukan yang gamisan gitu, kayak harus metal dan gaul lah pokoknya. Iya. Anak-anak muda punya macam-macam hobi sesuai dengan hobi anak-anak muda. Dan tentu ini mesti diarahkan. Umpamanya kalau toh ada klub motor begitu, atau klub sepeda, atau klub goes, atau klub dakwah, mengarah dan mengikuti dengan kegiatan-kegiatan itu. Kenapa tidak? Klub bicycle club tetapi yang Islami. Nah, umpamanya. Atau klub moge tapi yang Islami. Tur ke masjid klub ya. Motor tapi yang Islami. Ya, bisa jadi nanti pergi kemana, ke luar Jakarta tapi ketemu masjid. Kita coba mampir ke sini ini pas ada duhur apa ini. Nah, nanti mungkin tidak masuk ke masjid tapi di suatu area tertentu istirahat di sana. Kemudian di sana ada briefing, ada mengingat, ada tausiah dan lain sebagainya ya. Sehingga anak-anak muda ini walaupun punya hobi touring atau hobi ini tetapi tidak lupa dengan amanu birabbi. Nah, jadi tidak harus dalam rangka mengarahkan pemuda itu ke arah yang positif, itu tidak kemudian menghabisi hobi-hobi mereka. Ya, tapi biarkan pada hobinya itu, ya, sepanjang hobinya itu tidak menyalahi ya syariat, itu hanya kemudian diarahkan supaya tidak. Hobinya dia seni umpamanya atau musik atau seni, nah, diarahkan kepada seni-seni yang Islami. Hobinya lukis, diarahkanlah agar karya-karya lukis itu karya-karya lukis yang Islami. Hobinya olahraga, dia bagaimana olahraga yang tidak lupa diri, olahraga yang tidak hanya mengejar kejuaraan-kejuaraan, tapi maghribnya ditinggalkan, asarnya ditinggalkan, hanya dalam rangka mengejar prestasi, latihan sampai lupa sholat, makanya tidak. Nah, silakan, hobinya olahraga, nah tapi kemudian diarahkan. Nah, tugas kita semuanya untuk mengingatkan kepada anak-anak muda ini bagaimana walaupun dengan berbagai hobi yang mereka senangi, tetapi syariat tetap dilaksanakan, sholat tetap dijalankan, kepedulian kepada orang tua tetap taat kepada orang tua, kepada teman-teman tidak saling bully-membuli apa-apa begitu, tapi tenggang rasa dan saling tolong-menolong dan lain sebagainya itu tetap dijaga. Nah, itu nanti pemuda yang keren itu nanti. Yang penting bukan hobi gibah Ustaz ya. Hobi gibah, hobi ngejek, hobi membuli, hobi menghina, itu hobi bikin hoax apa ini tentu saja harus disilang, itu nggak boleh dianukan. Nah, itu. Dan sekiranya Ustaz, apa kira tema kajian yang cocok untuk anak muda? Apa kan biar mereka menjadi yang cerdas, kreatif, kuat, inovatif dan pada lingkungan, sehingga tuh ya bisa bersaing dengan orang global. Yang pertama tentu saja yang harus diberikan motivasi kepada anak muda ini tentang tolabul ilmi. Tolabul ilmi. Masa muda adalah masa-masa yang dimana otaknya masih fresh, ya. Pikirannya masih murni, masih terbuka, masih ini adalah tolabul ilmi. Jadi kita berikan motivasi kepada anak-anak muda ini, pelajarnya lah, mahasiswanya lah, pemudanya ini untuk apa? Untuk belajar, tolab. Apa ini? Menuntut apa? Menuntut ilmu. Jadi kita harus sedih ketika menyaksikan anak-anak pelajar, anak usia mahasiswa, anak usia pelajar, tetapi tidak sekolah. Maka ini harus kita dorong.
Jangan-jangan dia punya masalah, harus kita selesaikan masalahnya. Bisa jadi nggak mau sekolah ini karena broken home, harus kita selesaikan. Jangan bisa jadi nggak mau sekolah ini karena biayanya nggak ada, harus kita bisa jadi ini karena sekolahnya jauh, harus kita carikan apapun arahnya. Kita motivasi, jangan ada anak di usia pelajar, di usia mahasiswa berhenti dari situ. Kita dorong sesuai dengan keinginan mencari ilmu di bidang apa. Nah, kita dorong untuk agar anak-anak muda ini sekolah. Nggak ada biaya, kita bayar. Nggak ada orang tuanya ini, kita backup. Dan itu tidak hanya individu, tapi juga organisasi Islam, bahkan negara. Nah, ini bertanggung jawab agar anak-anak muda ini jangan sampai putusin. Al-Azhar umpamanya, kita membuat bahkan yang ada yang sekolah yang memang di backup oleh orang tuanya, yang sekolah-sekolah formal itu, yang di backup oleh orang tuanya dari mulai TK, SD, SMP dan SMA. Tetapi Al-Azhar juga membuat lembaga sekolah yang untuk anak-anak usia sekolah, anak SMP, anak SD, tetapi putus sekolah karena nggak punya biaya, karena hanya kita buat Rumah Gemilang Indonesia RGI itu namanya. Apa itu Rumah Gemilang Indonesia? Yaitu menampung mereka ini yang putus sekolah, yang nggak bisa melanjutkan, yang ini tetapi ada kemauan belajar tadi ini sebagai anak muda yang ini kemauan belajar untuk mempelajari ilmu-ilmu tertentu. Nah, maka kita tampung dalam Rumah Gemilang Indonesia, bahkan tinggal 24 jam. Di situ ada milieu lingkungan semacam pesantren begitu, semacam boarding begitu, yang mereka 24 jam ada di dalam. Nah, ini anak-anak muda ini yang nanti dalam waktu sekian bulan mereka mendapat ilmu tertentu. Alhamdulillah minatnya banyak. Dan itu menjadi tanggung jawab kita semuanya agar anak-anak muda ini langkah yang strategis adalah anak-anak muda ini belajar sesuai dengan ilmu-ilmu yang mereka miliki. Ini langkah. Kemudian yang kedua, belajar mereka kita dorong, kita hargai, kita bina, ya, jangan kita redahkan, jangan kita remehkan. Justru mereka inilah yang akan menggantikan estafet dari bapak-bapaknya, dari orang tuanya, dari kita semuanya. Mereka inilah yang akan nanti memimpin bangsa ini, itu mereka, bukan kita terus-terusan. Bukan yang sekarang memimpin di negeri ini, itu mereka nanti akan tidak ada dan akan diubah oleh karena itu. Maka ini menjadi perhatian kita semua tentang nasib daripada anak-anak muda ini. Ya, satu kan juga selain orang generasi tua mungkin meremeh anak muda, tapi di generasi anak muda pun sendiri melihat bahwa orang terlalu soleh, terlalu baik itu culun, cupu, nggak asik. Sedangkan yang keren tuh yang bad boy, yang nongkrong, dugem gitu. Saya kira gimana cara merubah persepsi ini, Ustaz, kira-kira? Ya, memang berbeda ya, antara dewasa dengan anak muda beda. Ya, karakternya beda, cara bergaulnya beda, dan lain sebagainya. Nah, oleh karenanya mesti kita memahami psikologis anak muda, ya, memahami tentang perilaku, tingkah laku anak muda, yang dengan demikian tidak gampang sebagai orang tua ini menyalahkan anak-anak muda. Biarlah dengan kreativitasnya mereka bekerja, mereka meniti karirnya, ya, mereka mendapatkan ilmunya, biarkanlah itu. Jangan terlalu digurui oleh orang tua sehingga anak-anak muda ini tidak punya kreativitas dan akhirnya menjadi anak mama, ya, menjadi anak orang tuanya, menjadi penurut, dan itu menjadi tidak baik.
Maka didorong mereka untuk punya kreativitas, dan biarkan kreativitas itu berjalan sepanjang tidak menyalahi aturan-aturan besar yang dibikin oleh agama kita, ya, ataupun oleh aturan-aturan negara kita. Dengan begitu nanti akan semarak, ya, semangat pembangunan, semangat memakmurkan Indonesia, memakmurkan Islam, memakmurkan umat ini oleh atau di tangan daripada anak-anak muda itu. Oh, keren itu nanti akhirnya bangsa ini akan dibangun oleh semangat anak-anak muda. Tentu sejalan dengan agama kita, ya, bahwa pemuda oleh karenanya tidak boleh kemudian melaksanakan tanpa aturan-aturan agama. Dan juga kan di Masjid Agung Al Azhar ini kan dikenal banyak milenial, tadi juga sebut kayak ada anak muda dan juga ada sekolah dari yang paling SD, dari TK sampai dengan kuliah gitu, ada organisasi seperti GIS, AILI, ASBD gitu. Terus bagaimana cara meramu supaya itu bisa berkolaborasi untuk menggerakkan mewujudkan peradaban dalam masjid, Ustaz, kira-kira? Ya, dan oleh karenanya yayasan membikinlah organisasi. Bahkan menariknya bahwa organisasi itu sifatnya tidak dibentuk oleh pusat, oleh atas ke bawah, tidak up down, tetapi bottom up. Jadi kebutuhan anak-anak muda untuk membuat YIS, kemudian membentuklah mereka ini, anak-anak muda ini, karena mereka ingin untuk bisa mengkaji Islam. Nah, itu kan cikal bakalnya begitu, ingin belajar tentang Islam. Saya ini bekerja, saya ini mahasiswa, saya ini pelajar, ingin ada organisasi yang mewadahi. Latar belakang kami ini berbeda-beda, itu bagaimana ada yang mewadai supaya bisa belajar Islam. Maka mereka membuat organisasi yang namanya YIS umpamanya. Kemudian dilaporkanlah kepada bapak-bapak mereka, bapak-bapak mereka yang ada di Al Azhar ini, kemudian ya sudah lanjutkan. Jadi sifatnya lebih pada bottom up. Begitu pula organisasi-organisasi yang lain, mereka bersepakat untuk ini olahraga nih, bela diri ini, bagaimana ini, kita bentuk organisasinya. Jadi oleh karenanya di Al Azhar ini ada unit-unit, ya, unit-unit yang sesuai dengan kepentingannya, membentuk organisasi kecil, kemudian sesuai dengan komunitas itu, komunitas remaja, komunitas pemuda, yang nanti kemudian jadi kemudian diakui oleh yayasan, oleh pengurus yayasan. Jadilah kemudian berkembang sedemikian rupa. Oleh karena banyak sekali organisasi-organisasi anak muda ini di lingkungan Al Azhar ini, sesuai dengan kebutuhan-kebutuhannya, dan semuanya diakomodir sepanjang tidak menyalahi secara garis besar dengan AD dan RT yayasan. Dan tadi Masya Allah sebenarnya tadi pemuda yang aktifnya, Ustaz, ya. Tapi kan di sini juga ada pemuda yang dia itu mengikuti budaya kerumunan, bukan ketekunan gitu. Terus mengikuti budaya lisan, bukan tulisan, ngikutin apa yang lagi rame aja gitu, Ustaz. Kayak kalau mau budaya mengadopsi dan bukan kreasi, jadi kayak lagi heboh joget, semua joget gitu kan, Ustaz, ya. Kira-kira bagaimana cara kita untuk mendorong mereka supaya bisa mandiri, Ustaz, sehingga ya nggak terjebak dengan yang viral, tapi yang bisa menciptakan sesuatu yang viral itu, Ustaz. Ya, jadi pemuda itu juga harus sadar diri, tidak hanya ikut-ikutan. Ada kecenderungan kaum muda ini untuk ikut. Dari barat ikut ke barat, dari Korea ikut ke barat, ada drakor ikut drakor, dari Jepang ada, dari Cina ada. Dan itu mempelajari boleh, sesuai dengan kecenderungan anak muda untuk mencari tadi itu, mencari boleh mencari itu. Tetapi begitu tahu tentang ilmu itu, begitu tahu tentang budaya itu, ya, begitu tahu tentang tradisi di daerah itu, jangan langsung ditelan, ya, jangan ditelan, tapi difilter, tapi disaring dulu, mana-mana
yang bagus, yang sejalan dengan budaya kita, yang sejalan dengan ajaran Islam, yang sejalan dengan tradisi kita, ya, yang sejalan dengan yang milieu di Indonesia. Maka itu, sehingga jangan sampai lupa akan jati diri sebagai umat Islam, sebagai bangsa Indonesia. Jangan sampai nanti kita ini tercerabut dari akar jati diri sebagai orang Islam. Washhad bi anna muslimin. Persaksikan bahwa kami ini adalah muslim. Di jidatmu itu ada M, cetak sini di biru M apa? Muslim, muslimah. Kalau saya sampaikan kepada anak-anak di Al-Azhar ini, di jidatmu itu ada A. Apa tuh A? Al-Azhar. Jadi kamu kemana saja itu ada A-nya sini, Al-Azhar. Jadi nggak usah nutup-nutupin kamu ini bukan Al-Azhar, ketahuan nanti kalau ini begitu di sana, loh kok ini berbuat jelek dari Al-Azhar. Yang malu itu tidak hanya kamu tetapi Al-Azhar secara keseluruhan. Nah ini kita ini M, Muslim di sini, ada muslimah di sini. Maka identitasmu sebagai muslimah itu kemana-mana kamu bawa. Nah, oleh karenanya jaga betul namamu, jaga betul predikat identitasmu sebagai muslim, sebagai muslimah. Kemana-mana nanti jangan mempermalukan dirimu sebagai seorang muslim, sebagai seorang muslimah. Juga jangan mempermalukan keluargamu sebagai keluarga muslim. Jangan juga mempermalukan umatmu sebagai umat Islam. Jangan juga mempermalukan bangsamu sebagai bangsa Indonesia. Nah, kita punya apa? Identitas. Nah, maka pemuda walaupun pergi ke mana saja, entah ke barat, entah ke timur, entah ke utara, entah ke selatan, dalam rangka mencari ini sebagai layaknya seorang pemuda, mencari dan mencari, ya, entah mencari harta, mencari ilmu, mencari karir dan lain sebagainya, silakan. Mau ke ujung dunia, mau ke Amerika, mau ke Eropa, mau ke Australia, sebagai Korea, nah, tetapi jangan lupa kemanapun kamu berada, kamu itu membawa misi Islam. Kamu itu ada M, Muslim, M, Muslimah. A kalau dari Al-Azhar ini, A, Al-Azhar. Jadi kalau bagus, itulah yang kita harapkan, karena berarti membawa syiar Islam, karena berarti membawa syiar Al-Azhar kemanapun. Al-Azhar maklumah gitu. Tapi ketika ini anak muda membawa cacat, membawa buruk, tiba-tiba ini anak muda miring-miring, tripping-tripping atau apa begitu, tiba-tiba ini galau, ini ketangkep polisi lagi, apa ini. Nah, dari mana nih? Oh, naudzubillah, dari orang Islam. Dari mana ini? Oh, dari Al-Azhar. Ini akan merusak citra Islam, merusak citra kaum muslimin, merusak Al-Azhar. Nah, oleh karenanya pemuda silakan mencari, dan itu seharusnya begitu, ya, mencari, terbanglah tinggi-tinggi, pergilah jauh-jauh, itu carilah apa yang kamu inginkan, ambil dari mana saja, tapi jangan lupa identitasmu sebagai muslim. Apa-apa yang buruk di sana, apa-apa yang budaya yang tidak cocok dengan bangsa kita, tidak cocok dengan ajaran Islam, buang jauh-jauh. Jangan dibawa ke sini. Pulang-pulang bawa model yang nggak jelas, bawa model yang nggak karuan itu. Ada yang budaya-budaya yang jelek, yang tradisi-tradisi yang jelek di sana itu jangan bawa masuk ke rumah.
Jangan bawa masuk ke Indonesia. Singkirkan saja. Yang kita ambil yang positifnya saja untuk kita bisa terapkan di tempat kita. Ini udah sampai sesi terakhir Ustadz, kira-kira apa pesan dan juga harapan Ustadz untuk generasi milenial sekarang ini? Ya, anak-anakku sekalian, para pemuda, ingat bahwa Anda adalah estafet penerus perjuangan bapak-bapak Anda, ibu-ibu Anda, orang tua, guru-guru Anda. Dan oleh karenanya, kesempatan ini sebagai pemuda ini tidak akan pernah terulang. Untuk mempelajari semangat seperti hari ini nih, ini tidak akan terulang. Pada akhirnya kalian akan menua. Pada akhirnya kalian akan menjadi tua. Tidak lagi muda. Maka kesempatan saat muda ini untuk filemu, otakmu, hatimu kamu isi, ya. Kamu isi dengan berbagai nilai-nilai yang baik dari ajaran-ajaran Islam itu. Oleh karenanya bacalah Al-Quran, pelajari Al-Quran, bila perlu hafalin Al-Quran, pahami dengan baik, kemudian upaya sedapat mungkin untuk menerapkannya, untuk melaksanakannya, ya sedikit demi sedikit, ya. Kemudian berupaya untuk membaginya kepada sahabat-sahabat, kepada teman-teman sesama pemuda, ya, untuk ditularkan dari Anda. Ini harapan. Jadi gunakan kesempatan muda ini untuk memperkaya akal, pikiran, memperkaya hati, ya, memperkaya sehingga nanti tidak menyesal nanti. Di akhir hidupmu menjadi hidup yang bahagia, tidak yang menyesal. Coba kalau dulu saya ngaji, kan saya jadi nggak seperti ini. Masa udah tua baru mulai belajar alif ba ta. Masa saya baru mengenal tentang cara wudhu, karena selama ini saya nggak pernah sholat. Karena ini akan menyesal di usia yang sudah tua. Maka ini mumpung, hai anak-anak muda, hai anak-anak pelajar, hai anak-anak mahasiswa, hai para pemuda, ya, gunakan kesempatan ini. Sekarang dunia terbuka, serba digital, global ini ada di jangkauan Anda. Anda bisa tahu di ujung dunia manapun, gali, cari tahu informasi, ilmu, sains, termasuk juga ulumuddin, ilmu-ilmu agama. Buka, baca sesuai dengan firman Allah, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Bacalah dan Tuhanmu itu maha mulia. Jadi kalau lihat dari sifat Allah yang maha mulia di ayat ini, berarti artinya kalau kamu semakin banyak Iqra, semakin banyak membaca, maka kemuliaan dari sifat Allah yang maha mulia itu akan Allah turunkan, akan Allah bagikan kepada kita, sehingga tambah ilmu tambah mulia, tambah ilmu tambah mulia. Itu pesan dari kami sebagai orang tua kepada anak-anak belajar. Gunakan kesempatan ini untuk membaca dengan nama Tuhan, bukan hanya membaca secara logika saja, tapi semata dalam rangka ibadah lillahi ta'ala. Saya kira ini yang bisa disampaikan. Ya, terima kasih. Syukur Ustaz. Apaan? Makasih buat ayah bunda abang kakak yang sudah nonton YouTube Masjid Agung Al-Azhar. Jangan lupa untuk like dan subscribe-nya. Dan makasih, dan doa untuk kami juga insya Allah. Jadi bukan muda foya-foya mati yang surga, tapi muda taat beribadah, tuanya berkah, matinya baru masuk surga, Ustaz ya. Amin. Makasih semuanya, berkah selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Masjid Agung Al-Azhar, membangun peradaban. Allahu Akbar.